Kadang kita suka mendapatkan rekomendasi saham dari grup ataupun dari orang lain atau dari kerabat atau dari teman. Bingung menyikapinya seperti apa dengan metode yang kita punya, kita tidak akan bingung lagi kalau ada rekomendasi ataupun arahan untuk membeli saham. Penasaran seperti apa strateginya? Yuk kita simak videonya kali ini. Oke, semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Dian Akbar. Di video ini saya akan coba men-share menyikapi rekomendasi saham dari orang lain. Jadi, bagaimana sih kalau misalkan kita ada rekomendasi saham dari orang lain gitu ya, terus sikapnya seperti apa atau seperti apa harusnya? Kalau di sini saya sih lebih milih pentingnya memiliki metode sendiri. Jadi, walaupun kita punya metode, tapi kita tidak menutup juga saran atau rekomendasi saham dari orang lain. Jadi, apa namanya? Dalam era digital, rekomendasi saham bisa datang aja dari mana aja, dari grup WhatsApp, dari Twitter, dari Facebook, dari YouTube, atau sehingga teman-teman dekat. Jadi tidak jarang rekomendasi tersebut memicu keputusan secara cepat tanpa riset dan berpotensi merugikan. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat rekomendasi langsung beli gitu ya tanpa ada riset, tanpa ada itu salah banget. Jadi misalkan teman-teman melihat misalkan di sosial media ada saham apa gitu ya lagi rame, teman-teman langsung FOMO, langsung beli itu salah banget. Jadi, kalau menurut saya sangat penting bagi investor untuk tidak sekedar mengikuti arus, tapi juga paham konteks dan data di balik rekomendasi tersebut. Jadi, kalau kita lihat gitu ya, misalkan ada rekomendasi A, B, C gitu. Kita lihat dulu itu rekomendasi itu, dia itu analisnya menggunakan apa gitu ya. Analisanya itu dia menggunakan analisa teknikal, menggunakan analisa fundamental, atau analisa apa kita mesti tahu dulu. Lu jangan sampai teman-teman langsung dimakan rekomendasinya langsung beli dan langsung FOMO gitu. Jadi menjadi investor cerdas berarti mempunyai sikap kritis dan teliti sebelum bertindak. Jadi benar-benar teman-teman harus punya dulu metode yang teman-teman pakai dan melihat sama nggak dengan metode yang teman-teman gunakan. Jadi pentingnya cek ulang rekomendasi pertama, metode saham sangat beragam, ada fundamental, melihat kinerja kerja, dan prospek perusahaan melalui laporan keuangan dan manajemen dan kondisi industri. Sementara analisa teknikal fokus pada pola pergerakan harga dan volume untuk mengambil keputusan jangka pendek. Jadi setiap orang tuh memiliki risk dan toleransi tujuan investasi berbeda sehingga satu rekomendasi belum tentu cocok buat semua. Jadi ketika ada rekomendasi itu belum cocok bagi kita, bagi teman-teman gitu. Tapi kita coba pahami itu rekomendasinya seperti apa, dia maksudnya gimana, kita coba pahami seperti itu. Terus yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya melakukan cross check dengan data dan metode yang metode kita adalah langkah memvalidasi apakah saham itu layak dibeli atau tidak. Jadi ketika ada rekomendasi, rekomendasi itu cocok atau layak buat kita enggak gitu ya dengan metode kita sama enggak dengan metode kita rekomendasinya ya kita ikutin tapi kok beda dengan metode kita ya udah kita tinggalin. Misalkan, meskipun ada rekomendasi saham murah, kita harus memastikan apakah murah itu berdasarkan valuasi yang sehat atau tren yang sementara. Jadi misalkan, oh ini sahamnya murah, layak dibeli. Oh ya itu memang dia menggunakan analisa fundamental gitu dan melihat harganya murah. Tapi kalau misalnya menggunakan analisa transaksi, oh itu murah, ini turun terus ya karena distribusi gitu ya. Ngapain juga dibeli kalau lagi distribusi kan itu beda pendapat, beda perspektif yang beda dengan analisa yang berbeda. Jadi teman-teman mau ngambil yang mana nih? Mau ngambil menggunakan metode analisa transaksi atau menggunakan analisa fundamental. Jadi beda. Jadi, tapi teman-teman harus pegang salah satu. Kalau misalnya teman-teman megang analisa fundamental ya udah keep beli sahamnya. Tapi kalau misalnya analisa transaksi ya udah nggak usah. Jadi jangan sampai teman-teman menganalisa analisa transaksi ketika sahamnya turun ya dibilang sahamnya lagi murah lagi down lagi murah lagi kemurahan valuasinya bagus ya. Beda itu gitu. Jadi jangan sampai analisa menggunakan fundamental beli menggunakan analisa transaksi atau sebaliknya juga. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Terus selanjutnya, sikap tepat yang terhadap rekomendasi. Kalau memang ternyata analisa kita sesuai dengan rekomendasi, hal ini bisa memperkuat keyakinan untuk membeli saham. Jadi kalau misalkan memang kita ada rekomendasi nih saham, dan rekomendasi itu menggunakan analisa yang sama, oh berarti kita udah benar analisanya karena dia menggunakan analisa yang sama. Beda lagi kalau misalkan teman-teman
analisanya berbeda, tapi sahamnya sama. Ah, bisa jadi itu ada satu kemungkinan memang saham itu lagi menarik baik itu dari sisi fundamental atau baik itu dari sisi transaksi atau analisa bandar. Namun jika beda hasilnya, sikap yang baik adalah tetap terbuka dan menggunakan perbedaan tersebut untuk dan belajar dan mengembangkan metode analisa kita. Jadi kalau beda gitu ya, kita balik lagi evaluasi metode kita itu udah benar atau belum, atau misalkan udah sesuai atau belum gitu ya. Jadi jangan langsung menolak rekomendasi secara emosional karena pasar sangat dinamis dan tiap analisa punya kelebihan dan keterbatasan. Rekomendasi bisa jadi bahan diskusi, evaluasi, dan refleksi yang memperkuat kekayaan wawasan kita sebagai investor. Jadi mengapa pentingnya punya metode sendiri? Jadi penting banget teman-teman punya metode analisa atau metode dalam trading. Kenapa? Pertama, metode pribadi kemungkinan bisa lebih disiplin karena keputusan berdasarkan aturan yang sudah dibuat, bukan mengikuti emosional atau opini saat. Jadi memang ini menjadi salah satu cara untuk teman-teman bisa disiplin dalam mengambil keputusan di saham. Selanjutnya, metode yang sistematis membantu mengurangi impulsivitas. Misalkan tidak panik saat pasar turun dan tidak gegabah saat pasar sedang naik. Jadi dengan kita punya metode ini, kita bisa lebih apa namanya tenang gitu ya karena kita punya metode yang memang metode ini bisa kita gunakan. Objektif yang lain adalah objektivitas dalam trading akan minimalisir risiko kesalahan dan diakibatkan oleh pengaruh sosial dan hype sesaat. Jadi ini salah satu faktornya yang selanjutnya metode juga mempermudah evaluasi hasil tadi secara periodik sehingga kita bisa memperbaiki strategi dan selalu sesuai dengan kondisi pasar dan tujuan investasi. Jadi kalau kita punya metode nih, metodenya A gitu ya, atau misalkan menggunakan metode yang menggunakan saham mantul. Nah itu tuh setiap metode itu pasti ada kelemahan dan pasti ada kelebihan. Di mana kita sering evaluasi kelemahannya seperti apa, terus improve-nya seperti apa, atau misalkan kita mengulang kesalahan, kita mengalami kesalahan dan sampai kesalahan itu terulang kembali gitu. Jadi terus berevaluasi sehingga metode yang kita gunakan itu bisa lebih tepat dan bisa lebih membuat kita lebih cuan. Selanjutnya dengan metode sendiri kita membangun kepercayaan diri dan mandiri dalam berinvestasi. Itu yang saya rasakan ketika saya tidak punya metode dan saya punya metode. Bahkan metode ini dianggap oleh teman-teman yang lain itu cukup bagus dan baik. Apalagi cocok buat teman-teman yang sedang bekerja atau misalkan sibuk tidak mengendalikan pasar. Jadi kalau teman-teman pengen cari metode trading saham, teman-teman bisa masuk ke sahammantul.com. Di sini teman-teman bisa belajar lewat buku maupun video. Di situ teman-teman belajar buku dan videonya dan belajar menggunakan metode yang ada di saham mantul. Jadi metodenya itu kita ada 6 step. Step pertama itu screening, struktur price, momentum, lot sizing, setting auto, dan trend following. Nah, metode ini yang saya pakai, saya namakan adalah work frame trading saham mantul. Jadi ini salah satu metode kalau teman-teman belum punya metode saham dan bingung juga seperti apa bisa masuk ke sahammantul.com dan di situ teman-teman bisa langsung beli bukunya dan belajar lewat videonya juga. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu informasi lebih detail, teman-teman bisa klik link di deskripsi. Link deskripsi ini itu ada link Telegram, teman-teman. Kita bisa kumpul, bisa diskusi di Telegram. Mau bertanya, mau apa silahkan. Saya sering juga ngasih info, ngasih apapun di situ. Bahkan juga saya suka ngasih diskon. Kalau memang lagi pengen ngasih diskon gitu ya, saya akan share diskonnya spesial di grup Telegram. Seperti itu. Kita lanjut materinya. Tuh yang selanjutnya ajak belajar untuk punya metode sendiri. Jadi itu tadi kenapa kita harus punya metode dan jika memang bingung belajar kemana bisa di sahammantul.com. Jadi membuat metode trading adalah proses belajar yang berkelanjutan dan membutuhkan pemahaman pasar, mengelola resiko serta mengembangkan strategi. Platform edukasi saham mantul menyediakan materi lengkap. Jadi di saham mantul menyediakan materi lengkap mulai dari dasar, analisa saham, strategi trading, hingga psikologis investasi. Dengan memanfaatkan sumber belajar terpercaya, teman-teman bisa mempunyai dan menyusun yang sesuai dengan karakter dan tujuan level pengalaman teman-teman. Jadi, latihan konsisten lewat simulasi dan investasi kecil juga akan meningkatkan skill dan pemahaman dalam investasi atau trading di saham.
Jadi, ingat teman-teman bahwa saham penuh dengan berbagai opini dan rekomendasi yang bisa berubah-ubah. Kadang yang ngasih opini itu dia punya tujuan lain atau punya arah lain. Jadi kadang suka berbeda dengan kita. Misalkan kita dapat rekomendasi atau ternyata dia market maker, dia bilang nih sahamnya bagus, tapi ternyata dia itu lagi distribusi. Itu jadi hati-hati dengan berinvestasi saham, kita mesti baca data, kita mesti kuat menganalisa menggunakan data, jangan sampai kita mempunyai keputusan bukan berdasarkan membaca data, tapi kita mengikuti opini dan omongan orang lain. Jadi kebersihan investasi bukan tentang ikut rekomendasi siapa, tapi bagaimana kita mengolah informasi dan bertindak berdasarkan metode yang teruji. Jadi yang pasti teman-teman harus mempunyai metode yang bagus, metode yang oke supaya teman-teman bisa eh, cuan konsisten di saham. Mulailah membangun fondasi trading yang kokoh dengan belajar di sahammantul.com atau sukses dalam saham adalah perjalanan panjang yang penuh pembelajaran. Jadi pastikan teman-teman berinvestasi dengan cara yang bijak dan tepat. Mungkin itu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat teman-teman itu jadi trading yang mandiri. Save video ini jika video ini bermanfaat atau bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan teman-teman.